أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Shalawat diri salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dengan sengaja meniti sebuah jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah dan juga sambil kita menunggu datangnya pelaksanaan sholat isya berjamaah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita mengenai tanda yang keempat dari ulamaul akhirah, yaitu adamu musara'atihim ilal fatawa. Ciri-ciri dari ulamaul akhirah yang keempat yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, para ulamaul akhirat tidak mudah tergesa-gesa menghakimi orang lain dengan mengeluarkan fatwa-fatwanya mereka, sebagaimana yang telah kita baca penjelasan dari 3 atau sudah 4 pertemuan yang lalu, di mana Imam Al-Ghazali mengutipkan berbagai riwayat baik dari hadis Rasulullah ataupun riwayat asar dari para sahabat Rasulullah maupun tabi'in dan tabi'in. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali bahasan kita dengan kutipan-kutipan riwayat yang dinukilkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali dari Rasulullah maupun dari para sahabatnya Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dikisahkan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali sebahagian dari tabi'in yang pernah hidup dan menyaksikan kebiasaan para sahabatnya Rasulullah. Mereka menceritakan kepada kita
wa qala ba'duhum ay at-tabi'in, telah berkata sebahagian dari mereka, yang dimaksud di sini adalah tabi'in. Kana sahabatu yatadafa'una arba'ata asya'a, dulu para sahabatnya Rasulullah saling tolak menolak untuk menanggung, untuk memikul 4 hal dalam kehidupan dunia. Mereka tidak mudah mau kalau sudah berurusan dengan 4 hal tadi, ya. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-imamata. Para sahabat Nabi, mereka tolak menolak kalau sudah berurusan dengan imamah atau dengan masalah kepemimpinan. Mereka lebih seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yu'athiruna ba'duhum ala ba'din walau kana bihim khasasah. Mereka lebih senang mendahulukan orang lain meskipun sebenarnya mereka sendiri butuh. Seperti pada saat awal mula sekali wafatnya Rasulullah SAW, di mana kaum Muhajirin menjagokan Umar menjadi pemimpin pengganti Rasulullah, sedangkan kaum Ansor menjagokan As'ad bin Zararah sebagai penggantinya Rasulullah. Tapi mereka semua ikhlas saat datang Abu Bakar As-Siddiq menyebut ia pernah mendengar satu sabda dari Rasulullah, al-a'immatu min Quraisy, pemimpin yang layak atau sepatutnya yang menjadi pemimpin setelah wafatnya Rasulullah SAW mestilah dari Quraisy. Padahal itu tempatnya di Madinah. Orang-orang Quraisy itu pendatang di kota Madinah, bukan penduduk pribumi di kota Madinah. Dan di saat itu orang-orang Muhajirin sendiri tidak menjagokan Abu Bakar, lebih menjagokan Umar. Begitu juga orang Ansar tidak terpikir oleh mereka dipimpin oleh Abu Bakar. Dalam pemikiran mereka hanyalah As'ad bin Zararah yang paling pantas menjadi khalifah setelah Rasulullah. Tapi semuanya Bapak Ibu ikhlas tanpa harus pakai voting, tanpa harus pemungutan suara, atau juga tanpa harus pakai amplop serangan fajar. Semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu kebiasaan para sahabatnya Rasulullah. Menurut tabi'in, yatadafa'una arba'ata asya. Para sahabat Nabi Muhammad itu saling tolak menolak kalau sudah berurusan dengan 4 hal. Yang pertama, al-imamata, kalau sudah berkaitan dengan imamah atau kepemimpinan. Yang kedua, al-wasiyata, kalau sudah berkaitan dengan wasiat. Khawatirnya mereka tidak mampu menunaikan wasiat yang telah disampaikan sebelumnya oleh pewaris kepada mereka. Maka sering sekali Bapak Ibu para sahabat menolak menerima wasiat, ya, terutama berwasiat atau wasiat yang berkaitan dengan harta waris. Dari begitu pentingnya syariat warisan di dalam Islam, hadis yang bercerita tentang wasiat itu cuma satu, Bapak Ibu. Coba bayangkan, seumur hidupnya Nabi Muhammad, tapi yang punya hadis yang berbicara tentang wasiat itu cuma satu, yaitu saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meninggal dunia. Beliau berencana mewasiatkan semua hartanya di jalan Allah, tapi dicegah sama Rasulullah. Tidak boleh semua, karena pada hartamu nanti juga ada haknya ahli waris. Kalaupun mau wasiat, jangan lebih dari 1/3. Kata Nabi kemudian, fasulusun kathir, 1/3 hartamu itu saja kau wasiatkan, itu sudah banyak. Jadi dari sekian pentingnya
syariat wasiat, kita cuma mendengar satu hadis yang kemudian itu digunakan oleh ulama fikih sebagai ayat atau sebagai dalil. Salah satu yang wajib ditunaikan sebelum difaraidkan harta, yaitu wasiat-wasiatnya terlebih dahulu ditunaikan, ya. Setelah biaya fardu kifayah, setelah melunasi semua utang piutang daripada mayit, setelah kemudian warisannya ditunaikan. Jadi Bapak Ibu mohon maaf kalau ada orang tua kita meninggal dunia, kebetulan orang tua kita itu banyak meninggalkan utang piutang, dan kebetulan juga orang tua kita itu asetnya banyak. Kemudian ada orang alim, ada guru agama yang menasehati kita sebagai ahli warisnya untuk menjual aset-aset dari orang tua kita, jangan marah. Nah, itu sudah benar, untuk melunasi segera mungkin, secepat mungkin utang-utang kedua orang tua kita. Bahkan yang keempat, yaitu bagi faraid, belum boleh dilakukan sebelum utang piutang si mayit itu selesai. Jangan Bapak Ibu pikir langsung bisa bagi faraid, langsung bisa bagi wasiat, sebelum utang piutang mayit itu diselesaikan terlebih dahulu. Ini Bapak Ibu ada sebagian jamaah kita bilang itu marah. Dia pikir kita ingin menguasai harta dia. Ya enggak boleh, itu harus kita jual. Kalau dia punya banyak tanah, punya banyak bangunan, punya banyak kendaraan, jual semua itu untuk melunasi utang si mayit. Nah, bahkan dulu Rasulullah menolak keras menyalati jenazahnya mayit yang masih punya utang piutang sampai utangnya ditagihkan oleh ahlul bait. Rasulullah selalu nanya, kalau dibawa mayit ke hadapan beliau, tanya Rasulullah kepada ahlul baitnya, hal ala sahibikum dainun, apakah mayit ini ada utang piutangnya? Kalau ahlul baitnya jawab iya ya Rasulullah, masih ada utang piutangnya, maka Rasulullah SAW bilang, sallu ala sahibikum, kalian saja yang sholat, saya tidak. Tapi kalau ada yang menjamin, baru kemudian Rasulullah SAW berkenan menyolatkan jenazah. Itulah sebab sebelum mayit itu disolatkan ditanya dulu, kalau ada utang-utang yang kecil yang bisa dimaafkan, kadang kecuali toke kedai kopi. Nah, kemarin subuh dia ngopi 10.000 mau nagih gak enak, gak tagih juga banyak, 10.000-nya 10 kali 100.000, serba salah itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan utang lah sama kedai kopi itu, sayang toke-toke kedai kopi itu ya. Nah, apalagi kalau kita sudah mau sakratul maut, lebih bagus jangan pernah berutang di kedai kopi. Kalau yang masih besar yang belum bisa dimaafkan, insya Allah itu ahlul bait terbuka 24 jam. Nah, dengan itulah kita menghalalkan semua orang untuk menyolati jenazah orang tua kita, ya. Baru setelah utang piutang selesai, wasiat ditunaikan. Nah, yang keempat baru boleh harta itu difaraidkan kepada ahli waris. Nah, jadi para sahabat Rasulullah menolak pertama kalau suruh memikul, memangku jabatan imamah. Yang kedua al-wasiyata, nerima wasiat. Yang ketiga al-wadi'ata, kalau disuruh pegang wadi'ah atau harta titipan, mereka ogah, tidak mau. Berat Bapak Ibu, menerima titipan orang itu berat, karena kita wajib menjaga barang yang dititipkan kepada kita. Tidak boleh kita manfaatkan, tidak boleh kita pakai. Bahkan kalau berkurang nilai manfaatnya, kita wajib ganti rugi. Maka dalam sebuah riwayat kita punya cerita tentang Zubair bin Awam.
orang yang sangat dipercayai setelah wafatnya Rasulullah, sahabat Nabi Zubair bin Awam. Awal mulanya orang yang nitipkan harta ke Zubair bin Awam tidak banyak, 1-2 orang. Tetapi makin tahun berjalan, orang makin mengetahui kalau Zubair bin Awam itu ternyata sangat jujur, maka mulailah berdatangan banyak orang menitipkan harta bendanya. Ada yang menitipkan 10 ekor onta, ada yang menitipkan 10 ekor kuda, ada yang menitipkan 100 ekor keledai, ada yang menitipkan sawahnya, kebunnya, macam-macam lah. Ayamnya, semua kan harus diberi makan, sedangkan disembelih nggak bisa. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Zubair bin Awam menolak terima titipan, kecuali akadnya diubah dari sebelumnya wadiah titipan menjadi utang piutang. Kalau utang piutang, kita yang dihutangi bisa mengambil manfaat dari harta benda tersebut. Diutangi kuda 10 ekor, kuda itu boleh kita pakai untuk narik barang, boleh kita sewakan untuk orang lain. Kenapa? Kita berutang. Kemudian kita wajib membayar utang kalau sudah jatuh tempo. Diubah akadnya sama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ternyata Zubair bin Awam pintar. Dengan utang yang banyak itu dia kemudian mampu membangun usahanya. Sawahnya berkembang dari 1, 2, 3 petak tanah menjadi 300 sampai 3000 hektar. Hewan ternaknya berkembang, dinar dirhamnya makin terus banyak. Dari mana? Dari utang piutang. Maka biasanya Bapak Ibu bisnismen membangun usahanya itu dari utang piutang. Tidak salah Bapak Ibu, utang piutang itu asal tadi kita sanggup membayar utang piutang kita. Maka setelah wafatnya Zubair bin Awam, putranya Zubair bin Awam namanya Abdullah bin Zubair bin Awam, butuh waktu 2 tahun untuk melunasi utang piutang bapaknya. Dijual satu persatu asetnya. Ada catatan semua, kalau datang orang, saya masih ada, bapakmu ada utang dengan saya, mana buktinya? Dicocok-cocokkan datanya dengan data yang dimiliki oleh Abdullah. Benar orang itu pernah meminjamkan uang kepada bapaknya Abdullah, dibayari, dijual aset, dibayari. Asetnya ada di Mesir, asetnya ada di Baghdad, dijuali semua untuk menutupi utang piutang. Itu yang ketiga. Para sahabat Nabi ogah betul memikul wadiah atau harta titipan. Jadi sudah 3 ya. Imamah, tidak mau memikul jabatan, al-wasiyah, tidak mau menerima wasiat, al-wadiah, ogah untuk menerima titipan barang, dan yang terakhir al-fatawa, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sahabat Nabi juga malas betul kalau ditanyai satu masalah yang mengharuskan mereka mengeluarkan fatwa. Takut-takutnya salah memberikan fatwa justru akan menyebabkan sesatnya kaum muslimin. Wa qala ba'duhum aidan, sebagian tabi'in lagi kemudian berkata, kana asra'uhum ilal fatwa aqalluhum ilman. Jika ada orang yang tergesa-gesa dalam memberikan fatwa, tandanya orang itu sedikit ilmunya. Wa asyadduhum daf'an laha awra'uhum, dan orang yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa adalah orang yang paling wara'. Jadi Bapak Ibu, segala kemungkinan dalam beragama itu boleh jadi benar dan juga boleh jadi salah. Ya, sholat taraweh 20 rakaat boleh jadi benar, boleh juga yang 8 rakaat yang benar. Kita tidak tahu pasti. Maka itulah yang membuat para ulama ul akhirah itu berhati-hati betul dalam menghakimi orang lain dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Wa kana syughlus sahabati wa tabi'ina radhiyallahu anhum fi khamsati asya'a.
Sehingga Imam Al-Ghazali kemudian penasaran, kira-kira kalau para sahabat dulu tidak mau memikul jabatan menjadi seorang pemimpin, berat hati menerima amanah wasiat, juga tidak terlalu senang menerima harta titipan, begitu juga memberikan fatwa. Terus apa kesibukan para sahabat dan tabi'in ini dalam kehidupan mereka? Padahal kan sehari-hari Bapak Ibu urusan yang paling banyak berkaitan dengan itu semua. Masalah kepemimpinan, menerima wasiat, menerima titipan, memberikan fatwa kepada orang yang membutuhkan. Imam Al-Ghazali penasaran, kemudian beliau menelusuri. Hasil telaahan Imam Al-Ghazali, beliau menemukan syughlus sahabati wa tabi'ina radhiyallahu anhum fi khamsati asya'a. Para sahabat Nabi dan juga kaum tabi'in radhiyallahu anhum, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kehidupan mereka semua, sibuknya mereka, habisnya waktu mereka itu dalam 5 perkara. Yang pertama, mereka banyak menghabiskan waktu mereka itu qiraatil Quran, dalam membaca Al-Quran. Sesuai dengan sabdanya Rasulullah yang dalam satu hadis, Rasulullah larang kita berhasad, dengki sama orang lain, bahasa Acehnya, kecuali dalam 2 perkara. Kata Nabi, la hasada illa fisnatain, kalian tidak boleh dengki kecuali berkaitan dengan 2 perkara. Salah satu dari kedua perkara itu, sebut Rasulullah, rajulun atahullahu Qur'anan fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang rajin baca Al-Quran, baik di pagi harinya maupun di malam harinya. Nah, itu kita harus cemburu berat Bapak Ibu. Saya waktu kemarin ke Yala ketemu dengan seorang ulama, nama beliau Abdullah, tapi orang-orang di Thailand Selatan memanggil beliau Babaloh. Itu Bapak Ibu kebiasaan beliau sehari ngulang hafalan Al-Quran tanpa lihat mushaf sebanyak 10 juz. Dalam 3 hari beliau bisa khataman Al-Quran. Nah, itu kalau beliau di Thailand. Tapi kalau beliau berhaji ataupun berumrah, 1 hari khataman Al-Quran 30 juz. Istiqomah. Dari semenjak beliau hafal Quran 30 juz sampai sekarang, usianya mungkin sudah 60-an tahun, masih juga membiasakan tradisi itu. Luar biasa itu. Nah, kita nggak akan pernah sanggup seperti beliau itu Bapak Ibu, dengan berbagai kesibukannya. Nah, beliau memimpin markas dakwah Islamiyah di Yala, santrinya ribuan, jamaahnya mungkin ratusan ribu, tapi juga masih punya waktu untuk mengulang-ulang hafalan Al-Qurannya tiap hari 10 juz. Kita taruhlah Bapak Ibu, mengulang 1 juz itu perlu waktu sekitar 40-30 menit. Jadi kalau 10 juz, ya, mungkin sekitar 5 atau 6 jam, ya. Itu butuh waktu untuk mengulang sekitar 10 juz. Tapi beliau bisa melakukannya konsisten, tidak pernah merasa bosan, tidak pernah merasa letih. Kalau kita mendengar cerita seperti itu, kita harus cemburu. Ini insya Allah beliau bulan Ramadan ini berkunjung ke Aceh. Jadi yang hebatnya lagi, waktu kami ke Thailand Bapak, saya minta foto, alhamdulillah beliau mau foto. Kemudian ribut di Thailand itu gimana caranya foto dengan Babaloh? Kami saja sudah puluhan tahun di sini tidak pernah mau foto. Tapi waktu saya ajak foto, alhamdulillah beliau mau foto. Jadi kayaknya pecah rekor, beliau tidak mau foto itu. Yang merusak beliau itu saya kayaknya. Yang merusak ulama. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para sahabat Nabi salah satu kebiasaannya itu qiraatil Quran. Mereka pembisnis,
tapi tidak pernah luput tiap harinya membaca Al-Quran. Ada juga sahabat Nabi itu seorang teknokrat, birokrat, tapi tiap harinya selalu baca Al-Quran, ya. Itu salah satu kebiasaannya sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para sahabat Nabi itu senang menghabiskan waktu mereka itu imaratil masajid, dalam memakmurkan masjid. Jadi kalau ada waktu selalu mereka menyempatkan diri untuk berlama-lama di masjid. Sudah pasti sholat 5 waktu. Kemudian kalau tidak ada aktivitas, beriktikaf beliau itu di masjid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Allah menyindir kalau ada masjid tetapi yang memakmurkannya orang musyrik, nah itu disindir sama Allah. Maka nalil musyrikina an ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr. Sama sekali tidak patut masjid yang dibangun kemudian dimakmurkan oleh orang-orang musyrik, padahal mereka bersaksi pada diri mereka sendiri sebagai orang kafir yang tidak percaya kepada Allah. Dulu Bapak Ibu waktu Masjid Raya Baitur Rahman dibakar sama Belanda, kemudian dibangun lagi sama Belanda, orang-orang Aceh tidak mau sholat di situ dengan alasan Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh orang-orang kafir, pakai ayat tadi, ya tidak mau sholat di situ. Tapi sekarang juga dibangun dengan uang kaum muslimin, tidak mau juga. Maka kena sindir juga sama Allah dengan ayat yang sama juga. Dulu orang nggak mau sholat karena beralasan Masjid Raya Baitur Rahman dibangun oleh orang-orang Belanda yang kafir. Sekarang kita juga tidak mau sholat, disindir sama Allah. Jangan sampai nanti yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang kafir, ya. Nah dulu di masjid di Madinah itu Bapak Ibu, orang-orang kafir bangun masjid buat kaum muslimin, namanya Masjid Dirar. Walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran bainal mu'minina wa irsada liman haraballahu wa rasuluh. Jadi Masjid Dirar itu sengaja dibangun oleh orang-orang Yahudi, oleh kaum munafikun yang ada di kota Madinah untuk memecah belah para sahabatnya Rasulullah. Masjid Dirar itu Bapak Ibu bentuknya lebih bagus, lebih cantik daripada bentuk Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Supaya sahabat itu pecah, tidak lagi sholat di belakang safnya Rasulullah, tetapi sholatnya di Masjid Dirar. Nah, sama Nabi Muhammad SAW diperintahkan kemudian masjid itu dibakar. Masjid Dirar itu pernah diperintah sama Nabi Muhammad SAW untuk dibakar. Maka Bapak Ibu jangan cepat alergi kita dengar masjid kok dibakar. Ya, kadang-kadang perlu kita bakar masjid kalau tujuan membangunnya itu bukan menyatukan umat Islam, memecah umat Islam, masjid itu perlu dibakar. Kalau masjid itu dibangun hanya akan menimbulkan konflik, fitnah, masjid itu perlu dibumi hanguskan. Dan itu dulu pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi atau di kota Madinah saat orang-orang musyrik, orang-orang kafir membangun Masjid Dirar. Tujuannya untuk memecah belah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya ya di satu kampung itu cuma ada satu rumah ibadah saja yang ada Jumatnya, maksudnya ya. Nah, kalau banyak rumah ibadah tidak apa-apa, tapi Jumatnya itu satu saja. Nah, misalnya di Imasin kayak ada gitu, kalau ada 2 Jumat, nah itu pecah itu, ya, pecah nanti jamaah di kampung Imasin kayak ada gitu. Dan dulu itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya mengatakan innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang yang senang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa aqamas shalah, selalu menegakkan salat, wa ataz zakah, selalu menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, mereka tidak takut kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu ciri-ciri orang yang senang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala seperti dulu para sahabatnya Nabi. Jadi para sahabatnya Nabi itu hobinya itu yang kedua memakmurkan masjid. Yang ketiga wa zikrillahi ta'ala, selalu mereka menghabiskan waktunya mereka dengan berzikir, mengingat-ingat Allah Subhanahu wa taala, menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Perihal yang ketiga. Yang keempat al-amri wal amri bil ma'ruf, selalu ngajak orang kepada yang ma'ruf. Di dalam Islam Bapak Ibu, kebaikan itu banyak bahasanya. Kadang-kadang kebaikan itu disebut dengan ma'ruf, kadang-kadang disebut dengan mabrur, kadang-kadang disebut dengan ihsan, kadang-kadang disebut dengan khair, kadang-kadang disebut dengan thayyib, kadang-kadang disebut dengan soleh. Nah, itu maknanya satu dengan yang lain diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia baik semua, padahal satu dengan yang lain berbeda maknanya. Haji itu disebut apa? Ihsan atau thayyib atau ma'ruf atau mabrur? Berbuat baik kepada orang tua itu apa? Birrul walidain. Sama itu seakar kata dari mabrur. Kalau mabrur itu isim maf'ul, dari kata birrun. Birrun itu maknanya berbuat baik yang punya dampak luas kepada orang yang kita perbuat baik. Nah, jadi kalau buat baik kepada orang tua itu bukan sekedar buat baik, tapi juga harus punya dampak kepada orang tua. Bapak Ibu beli baju, tapi baju yang kita beli kurang disenangi sama orang tua kita, kira-kira kepake nggak itu baju? Enggak kan? Nah, maka belilah baju yang membuat orang tua kita itu senang dengan baju yang kita beli, berdampak. Birrul walidain berarti bakti yang berdampak kepada orang tua. Biasanya orang tua itu Bapak Ibu susah diomongin. Dia merasa dirinya masih kuat, walaupun sebenarnya sudah loyo. Nah, kita papa, jangan. Itu Bapak Ibu harus terima dibuat itu. Kenapa? Berdampak. Yang penting dianya senang, beliau-beliaunya senang. Itu namanya birrul walidain. Padahal maksud kita baik aja. Baik kan, ingin mapa orang tua kita supaya nggak kepleset, nggak jatuh. Tapi itu biasanya kurang disenangi sama orang tua. Ada semacam bacaan, saya dianggap sudah tua padahal saya masih muda. Menurut orang tua gitu. Sama anak-anaknya kan nggak gitu. Nah, sering terjadi konflik antara anak dan orang tua biasanya di sini. Tapi disitulah makna birrun Bapak Ibu. Birrun itu buat baik yang berdampak, bukan sekenanya saja. Bukan beli makanan yang makanan itu nggak dimakan sama ibu kita, sama ayah kita, tapi belilah makanan yang benar-benar disukai oleh orang tua kita, ya, yang berdampak. Itu birrul walidain. Kenapa haji itu disebut haji mabrur? Laisa lahul jazaa'u ilal jannah. Bukan haji ma'ruf, bukan haji thayyib. Karena orang yang pulang setelah menunaikan ibadah haji, kebaikan dia itu harus berdampak kepada masyarakat. Nah, ini pulang dari haji sama seperti orang pulang dari Israel. Ada bedanya. Ngapain pergi haji? Ya. Saya dulu Bapak Ibu, waktu kecil itu kan kita ngantar orang tua kita haji itu ke Medan. Dulu waktu saya kecil itu ngantar nenek saya haji tahun 88 itu ke Medan. Karena belum ada penerbangan langsung haji dari Aceh. Gitu juga ayah saya dulu ke Medan.
Itu sepertinya orang pulang dari haji dulu dihormati betul itu. Ya, kopiahnya ganti baret, hitam jadi putih. Sekarang Bapak Ibu walaupun pulang haji pakai gamis baretnya putih, tapi nggak hormat lagi sama orang. Nggak bisa itu. Nah, haji itu disebut mabrur supaya apa? Orang yang pulang dari tanah suci punya dampak yang luas kepada masyarakat. Nah, di Betawi itu, di Jakarta, Pak, orang yang dipanggil Pak Haji itu tinggi kali derajatnya. Pak Haji, apa kabar? Tak sembarang orang dipanggil Pak Haji. Kenapa? Diharapkan setelah dia pulang dari haji, hajinya mabrur, kebaikannya berdampak luas kepada masyarakat. Ya, gitu kalau mabrur. Kalau ihsan itu Bapak Ibu berbuat lebih dari kebaikan yang seharusnya. Maka kata Rasulullah, fa'ahsin, bukan saja kepada orang yang baik kepada kita, berbuat baiklah bukan saja kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tapi kata Nabi, fa'ahsin ilaman asa'a ilaika, tapi berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepadamu. Disuruh naik. Ihsan itu kebaikan di atas standar biasanya, itu ihsan, Pak. Jadi orang ihsan itu luar biasa, nggak ada dendam, orang lain marah dia bisa maafkan, itu orang ihsan. Baiknya udah kelewatan standar biasanya. Tapi kalau ma'ruf, itu kebaikan yang diakui oleh masyarakat setempat. Nah, itu ma'ruf, Pak. Kira-kira kalau untuk ukuran Aceh, Pak, adat kebiasaan orang Aceh misalnya menyambut Ramadan dengan apa? Megah. Tapi Bapak Ibu, saya pulang ke rumah orang tua saya nggak bawa daging, bawanya gula, atau bawanya cuma sirup cap patung, daging enggak. Kira-kira menurut masyarakat setempat saya baik nggak? Tidak. Nah, itu tidak ma'ruf namanya. Jadi ma'ruf itu kebaikannya bergantung dengan ukuran adat istiadat setempat. Mungkin bagi kita di luar Aceh bawa sirup, bawa gula untuk orang tua kita menjelang Ramadan baik. Tapi bagi orang Aceh kalau nggak bawa daging, sebanyak apapun uang yang kita bawa pulang kepada orang tua, nggak ada baiknya itu anak. Kenapa? Ukuran orang Aceh kebaikan sebelum hari raya dan sebelum puasa itu apa? Daging, meskipun cuma setengah kilo. Nah, itu ma'ruf. Ma'ruf itu berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat. Di Mesir, Pak, kalau ada dua orang sholat, satu orang jenggotnya panjang tapi pakai celana jeans, pakai baju kemeja, satu lagi jenggotnya pendek, pakai baju gamis, pakai peci. Dalam adat istiadat Mesir, ini bukan ngomong syariat, adat ini. Dalam adat istiadat orang Mesir, orang yang paling berhak jadi imam yang jenggotnya panjang, meskipun celananya jeans, meskipun bajunya kemeja dan tidak pakai peci. Kalau di Aceh kan nggak bisa, Pak. Walaupun jenggotnya panjang, kalau nggak pakai peci, nggak pakai sarung, nggak boleh jadi imam. Ya kan? Standarnya apa? Sarung dan peci. Jadi ada orang jenggotnya panjang, nggak pakai peci, nggak pakai sarung, nggak boleh jadi imam. Ada orang pakai peci, pakai sarung, jenggotnya nggak ada, nah, dia yang paling berhak jadi imam. Itu namanya ma'ruf. Ya, kebaikan menurut ukuran setempat, itu ma'ruf. Nah, kita disuruh apa? Amru bil ma'ruf, ajaklah kebaikan sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat. Ya. Jadi kalau di masyarakat itu menganut sama dia, kita sendiri nggak sama dia, itu nggak ma'ruf. Itu nggak ma'ruf, itu wahabi namanya, nggak ma'ruf. Ya. Orang lain bersilaturahim, kita duduk sendiri di rumah menyendiri, itu nggak ma'ruf. Nah, ma'ruf itu sesuai dengan bagaimana kebiasaan masyarakat setempat, ya. Nah, sahabat Nabi pintar sekali mengajak orang lain ma'ruf sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah masyarakat itu, ya. Al-amri bil ma'ruf, ngajak orang kepada yang ma'ruf, ya. Wan nahyi anil munkar, dan juga mencegah orang lain dari perbuatan yang mungkar.
Ya, perbuatan mungkar Bapak Ibu, tabiat manusia aja ngingkari itu. Nggak usah pakai ayat Al-Quran, hadis Rasulullah. Misalnya jorok, perlu nggak pakai hadis an-nadhafatu minal iman? Kan nggak perlu Pak. Semua orang dari manapun sukunya, bertutur bahasa apapun dia, pasti nggak senang dengan yang jorok. Nah, jorok itu namanya mungkar. Kurang disiplin, jamnya jam karet, buat janji selalu telat. Kira-kira orang ingkar nggak itu? Ingkar itu mungkar. Ya, berzina, ada orang yang senang istrinya dizinahi sama orang lain, atau anak perempuan kita itu dizinahi sama orang lain, atau kakak kita dizinahi sama orang lain. Nggak ada kan? Itu mungkar. Kayak dulu Nabi Muhammad kan ada satu anak muda baru masuk Islam. Ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi dengan satu syarat, izinkanlah saya berzina. Itu mau digebuk sama sahabat itu ya. Kamu itu macam-macam aja. Jangan banyak ngomong. Nah, tapi sama Nabi dipanggil orang itu, kamu sini. Atuhibbu dzalika fi ummik. Kamu mau enggak ibumu yang dizinahi? Dibalik logikanya sama Rasulullah. Kadang-kadang kita tega kalau itu kejadian sama orang, tapi kita enggak mau itu kejadian sama saudara kita, sama ibu kita. Atuhibbu dzalika fi ukhtik. Apakah kamu mau saudari perempuan dizinahi sama orang? Dia aja nggak mau. Itu namanya mungkar. Atau hibbu dzalika fi binti. Mau nggak kamu putrimu nanti dizinahi sama laki? Udah Rasulullah, udah usah dilanjutkan. Nah, berarti itu mungkar. Rasulullah kan nggak pakai qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Berkatalah Allah di dalam Al-Qur'an. Ya, apa? Wala taqrabu zina. Ada Rasulullah gitu? Enggak kan? Saat ada orang minta dilegalkan zina, Nabi enggak bawa-bawa ayat Al-Quran itu. Bukan kayak orang kita sekarang, dalilnya mana? Masa untuk mengharamkan zina butuh dalil? Ya, untuk zikir Pak butuh dalil, dalilnya mana? Untuk kunut subuh, dalilnya mana? Itu orang kita sekarang. Nah, dulu enggak Rasulullah enggak pakai ayat Al-Quran. Tanya, kamu mau nggak ibumu di sini? Mau nggak saudari perempuanmu di sini? Atau anak perempuan? Udah cukup, jangan lagi Rasulullah. Saya Islam tanpa minta dilegalkan zina. Nah, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebiasaannya para sahabat Nabi itu 5: qiraatil Quran, wa imaratil masajid, memakmurkan masjid, zikrillah, zikir kepada Allah, amar ma'ruf, tempat, dan yang terakhir nahi mungkar. Kenapa mereka bersemangat sekali dalam 5 perkara ini? Wadzalika lima sami'uhu min qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Ini masih panjang ya. Karena mereka pernah mendengar sabdanya Rasulullah. Insyaallah ini akan kita lanjutkan kembali ya pada pertemuan yang akan datang, berhubung malam Sabtu yang akan datang itu kita insya Allah, kalau tidak ada halangan dan juga tidak ada qila wa qala, tidak ada khilafiyah, malam pertama kita tarawih ya, malam Sabtu yang akan datang tanggal 28 Februari. Maka malam ini menjadi pengajian malam kita terakhir untuk bulan Sya'ban. Dan insya Allah nantinya di bulan suci Ramadan pengajian kita tetap akan kita lanjutkan dengan perubahan jadwal setiap Sabtu subuh. Ya, setiap Sabtu subuh mulai tanggal 1 Maret berarti insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian ini selama bulan suci Ramadan ya. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang telah kita sampaikan selama ini bermanfaat kepada kita semua, dan semoga juga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal soleh yang telah kita kerjakan selama ini. Moga-moga diberkahi usia kita, dipanjangkan usia kita nantinya sampai di bulan suci Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal
وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا يا الله فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا ممن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوبنا وبين قلوب المسلمين وأصلح ذات بيننا وبينهم اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi